Sekarang orang saya modelnya saya. Aduh nggak ngisi apa-apa ini. Kalau ulama dulu mengisi, Imam Ghazali, Imam Junaid, imam-imam besar Asy'ari, Maturidi, semua punya andil dalam pengembangan peradaban, budaya, intelektual di dunia internasional. Bukan hanya di lokal, bukan hanya setempat, tidak. Silahkan Anda baca sejarah. Sejarah siapapun, penulis sejarah siapapun, kalau bicara ilmu, pasti Imam Ghazali disebut, pasti Imam Asy'ari disinggung, pasti Imam Wasil bin Atha disebut. Semuanya ulama-ulama Islam itu internasional. Siapapun penulis sejarahnya itu, muslim atau non-muslim. Nah, itu satu, Islam merintahkan kita agar berilmu. Yang kedua, Islam adalah agama peradaban. Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah. Dakwah Islam hanya mendapatkan orang kurang lebih 120. Itu as-sabiqun al-awwalun. Generasi pertama masuk Islam berapa jumlahnya? 120. Itu pun kebanyakan budak-budak. Bilal, Suhaib, Salman. Aduh budak-budak itu. Yang orang kaya ya ada lah 1-2. Akhirnya Rasulullah terpaksa hijrah ke kota namanya Yathrib. Apa namanya? 480 km utara Mekah. Mengapa kota itu dinamakan Yathrib? Karena yang membangun kota itu seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amliq bin Sam bin Nuh. Cicitnya Nabi Nuh, namanya Yathrib. Maka kota ini dinamakan Nabi Muhammad masuk kota Yathrib, ternyata mendapatkan masyarakat yang plural, bineka, beragam, majmuk. Ada orang beragama Islam pendatang, migran, namanya muhajirin. Ada orang beragama Islam pribumi, 2 suku, Aus dan Khazraj, dipanggil Ansor. Maka NU punya gerakan pemuda Ansor dari situ, pembela. Waktu Gus Dur akhir-akhir jabatan digoyang oleh Pak Amin Rais dan teman-temannya, pemuda Ansor Jawa Timur datang ke Jakarta. Pasukan berani mati. Sampai Jakarta demonstrasi. Pas bundaran HI hujan besar, lari semua itu. Saya datang lari ke kantor PBNU, katanya berani mati. Lari semua, ya Pak kami berani mati tapi nggak berani hujan. Itu Ansor itu namanya. Nah ini beda ini. Sahabat Ansor adalah orang-orang Islam pribumi asliyat, ada 2 suku. Ada lagi penduduk kota Yathrib non-muslim, beragama Yahudi. 3 suku. Suku Qainuqa, suku Nadir, suku Quraidah. Nabi Muhammad setelah masuk ke Madinah, ke Yathrib, melihat masyarakatnya majmuk, kemudian Nabi Muhammad, singkat cerita ini, memutuskan begini putusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Ini adalah ketetapan keputusan Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy, orang Islam pendatang, wal muslimuna min Yathrib, orang Islam pribumi, wal Yahud dan non-muslim, wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum, asalkan satu visi misi, satu tujuan, satu cita-cita, maka sesungguhnya mereka itu innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Muslim pendatang, Muslim pribumi, orang non-Muslim Yahudi, satu umat, asalkan satu cita-citanya. Jadi Nabi Muhammad 15 abad yang lalu telah berhasil membangun konstitusi yang modern. Konstitusi yang tidak dibangun di atas agama dan tidak dibangun di atas etnik suku. Nabi Muhammad kemudian memberi nama negaranya yang tadinya kota Yathrib diganti apa? Madinah. Dari kata tamadun, madaninya, beradab, berakhlak, berbudaya, menjunjung tinggi persamaan muslim dan non-muslim, pribumi dan pendatang. Yang benar pasti dilindungi, yang salah pasti dihukum, hak dan kewajiban sama, tidak dibedakan. Ini namanya Madinah namanya. Namanya mutamaddin seperti ini. Negara yang melindungi semua penduduknya. Gak pandang bulu agamanya apa, sukunya apa. Namanya negara apa namanya? Madinah.
seperti di Indonesia. Nanti kita cerita. Jadi Nabi Muhammad, saudara-saudara, Nabi Muhammad SAW tidak pernah memproklamirkan berdirinya negara Islam. Tidak. Negara yang dibangun Nabi Muhammad bukan negara Islam namanya. Negara Madinah. Dan tidak pernah mendeklarasikan negara Arab. Negara yang dibangun Nabi Muhammad bukan negara Arab namanya. Negara apa namanya? Madinah. Bukan negara suku, bukan negara agama. Madinah. Di penduduknya di dalamnya ada Muslim dan non-Muslim, ada Arab dan non-Arab. Diberlakukan sama. Jadi orang selalu mengatakan, menggemborkan negara Islam. Sebenarnya Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan kita mendirikan negara Islam. Yang penting Islam itu diamalkan. Diapakan? Tidak dikonstitusikan, tidak dijadikan formalitas legal, formal negara. Coba, kalau negara Islam, kalau ada negara namanya negara Islam, nanti kalau ada oposisi yang mengkritik, berarti mengkritik. Kalau mengkritik Islam berarti kafir. Kalau kafir harus bahayanya. Pemerintah Saudi misalkan ngakunya negara Islam tuh. Kalau ada orang kritik pemerintah Saudi langsung bunuh. Ini anti-Islam katanya. Karena pemerintah Islam yang berkritik berarti anti-Islam. Kalau anti-Islam berarti kafir. Kalau kafir harus ini namanya Islam untuk alat politik kekuasaan. Yang sebenarnya politik kekuasaan untuk alatnya Jangan sebaliknya, Islam untuk alatnya politik. Politik boleh. Kita berpartai politik, PKB, P3 atau Demokrat, Golkar terserah. Tapi untuk memajukan agama Islam. Jangan sekali-kali menggunakan label Islam untuk kemenangan Kamu jadi bupati boleh, jadi gubernur boleh. Tapi niatnya jadi bupati gubernur untuk mensyiarkan Islam. Jangan sekali-kali Islam dijadikan alat untuk mencapai pangkat gubernur atau wali kota atau bupati atau wakil bupati. Dosa besar kalau Islam dijadikan alat politik. Paham betul? Saya harap saudara-saudara tidak terprovokasi, terpengaruh kalau ada segelintir orang mengajak masuk kelompok yang bercita-cita yang mendirikan negara. Jangan terpengaruh. Sejak dulu juga ada, sejak dulu Pak. Bukan barang baru itu. Sejak zaman namanya Khawarij. Namanya apa? Merekalah Khawarij yang membunuh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu dibunuh matinya. Bulan Ramadan tanggal 17 tahun 40 Hijriah. Keluar mau sholat subuh, mau ngimami sholat subuh. Dibunuh. Yang membunuh Sayyidina Ali bukan orang Yahudi, bukan orang Kristen, bukan orang Hindu, Buddha, bukan non-Muslim. Yang membunuh Sayyidina Ali namanya Abdurrahman bin Muljam. Siapa namanya? Orangnya seperti apa itu? Tato gelang hitam gitu, rantai kalungnya. Bukan. Kan bayangan kita ada orang bunuh sahabat, bunuh Sayyidina Ali kan gitu ya. Tatonya gambar macan, gambar kalajengking gitu. Rambutnya panjang, anting-anting. Enggak. Yang membunuh Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Muljam, qaimul lail, shaimun nahar, hafizul Quran. Yang membunuh Sayyidina Ali tiap malam tahajud, jidatnya hitam. Cat sampai jidatnya. Jenggotnya panjang. Tiap hari puasa sampai kurus. Dan dia hafal Quran. Pak, kalau saudara kan gak hafal Quran kan? Yang bunuh Sayyidina Ali hafal Quran orangnya nih. Kenapa Ali dibunuh? Menurut dia, menurut orang Khawarij, Ali kafir. Kenapa kafir? Di mana kafirnya? Karena Ali ketika memimpin negara Islam menggunakan musyawarah manusia. MPR lah kalau sekarang. Jadi hukum yang keluar dari Ali itu hasil musyawarah tokoh-tokoh sahabat. Kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, maka orang itu kafir kata Al-Quran. Kalau kafir harus ini sejak dulu ada namanya partai Khawarij dalam Islam. Siapapun yang tidak seperti mereka, yang beda dengan Khawarij, halal darahnya. Sama. Jadi di Indonesia itu
Kita orang NU ini kafir semua kita ini. Halal semua darah kita ini. Betul, ada kelompok seperti itu. Jaringan jamaah Islam, jamaah Islamiyah, majelis Ansarut Tauhid, Maju Mujahidin. Kita ini kafir semua kita ini. Ini yang sudah diramalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda ramalannya ini. Sayakhruju min dhi'i hadzal rajul qaumun yatlul al-Qur'ana wa la yujawizu halaqimahum hum syarrul khalqi wal khaliqah lastu minhum wa laysu minna. Nanti kapan-kapan nanti akan muncul dari umatku orang-orang yang hafal Quran, baca Quran, tapi tidak paham, tidak melewati tenggorokannya, istilahnya gitu kata Nabi. Gak paham secara substansi Quran itu. Mereka itu syarrul khalqi, sejelek-jeleknya manusia, wal khaliqah, bahkan lebih jelek daripada binatang. Lastu minhum, saya tidak termasuk golongan mereka. Walaisu minna, mereka jangan ngaku golongan saya, kata Nabi. Ya Allah. Jadi yang sekarang kita lihat ISIS itu, apakah begitu ingin mendirikan negara Islam? Apa harus membunuh orang tua, ibu-ibu, anak kecil, semua dibantai semua? Apa harus begitu mendirikan negara Islam? Wallahi, bukan begitu menyebarkan agama Islam. Yang dilakukan oleh ISIS bertentangan dengan Islam. Bukan itu Islam itu, bukan seperti itu. La ikraha fid din. Tidak ada kekerasan dalam agama. Dibalik juga boleh. La dina fi ikrah. Tidak ada agama dalam kekerasan. Kalau ada orang sedang melakukan kekerasan, bukan sedang mengamalkan agama. Kalau ada orang sedang melakukan kekerasan, berarti melakukan agama apa bukan loh? Bukan. La dina fi ikrah. Asbabun nuzulnya begini. Asbabun nuzulnya. Ada seorang namanya Al-Hasin, pakai shot. Al-Hasin. Dia musyrik. Nyembah berhala, orang Madinah itu, ya musyrik. Punya 2 anak laki-laki. 2 anak ini Kristen, karena dia pernah sering berdagang ke Romawi, masuk Kristen. 2 orang ini anaknya. Nabi Muhammad datang ke Madinah hijrah, Al-Hasin masuk Islam. Pulang dari masjid, langsung cari anaknya. Mana anak saya tadi? 2. Jumpa, kamu harus masuk Islam. Agama yang benar. Agama kamu Kristen salah. Harus masuk Islam. Gak mau Pak. Saya gak mau Pak. Saya udah punya agama Kristen. Agama yang menjamin keselamatan dunia akhirat. Saya gak mau masuk Islam. Kalau kamu tidak mau, saya bunuh kamu. Kata bapaknya Al-Hasin. Nabi Muhammad segera menerima wahyu dari Jibril. La ikraha fiddin. Tidak boleh ngancam-ngancam agama itu. Tidak boleh apa? Intimidasi, ngancam, apalagi saya menteror, apalagi sampai membunuh. Tidak boleh. Nah, itu bapak ngancam anaknya tidak boleh, apalagi bukan apa-apanya, bukan saudara, bukan kakak, bukan adik, bukan paman, bukan ponakan, bukan anak, bukan ngancam-ngancam gitu. Jelas salah. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Muhammad, Allah dalam Al-Quran surat Yunus ayat 99, Muhammad, seandainya Allah mau, Tuhanmu mau, niscaya manusia di muka bumi ini Islam semua. Aman fil ardi kulluhum jami'an. Tapi kamu tidak menghendaki. Tuhanmu tidak menghendaki. Orang itu Islam semua enggak menghendaki, Tuhan enggak menghendaki. Nah, kalau Tuhan tidak menghendaki, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apa kamu akan maksa manusia supaya masuk Islam semua? Tidak boleh Muhammad. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Surat Al-Maidah. Seandainya Allah mau, semua manusia ini satu suku, satu bangsa. Tapi Allah tidak mau. Cina, Jepang, Indonesia banyak banget kok. Jawa, Sunda, Madura, Batak, Dayak, Bugis, Ambon, Melayu, dan seterusnya. Itulah by design, apa? By design. Itu qada dan qadarnya Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan beragama-agama. Tidak bisa jadi satu, nggak bisa. Sampai kapanpun. Diupayakan kayak apapun. Nggak bisa satu agama. Dan nggak bisa satu suku. Sudah by design Allah. Min qadimiz zaman, minal azal. Sejak
dahulu zaman azal. Paham ya, paham ya? Ah, itu Islam. Sudah singkat banget nih, sudah singkat banget cerita ini. Kali kalau silahkan nanti saya tambahin lagi. Yang ketiga, apakah ahli sunnah wal jamaah Nahdlatul Ulama itu? Saya kenal ya. NU itu didirikan oleh Hadratus Syekh Mbah Kiai Hasyim Ash, Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, kakeknya Gus Dur. Kiai Hasyim Asy'ari memerintahkan muridnya namanya Kiai Wahab Hasbullah dari Tambak Beras dan Kiai Bisi Samsuri dari Denanyar agar mendirikan organisasi yang berdasarkan ahli sunnah wal jamaah. Yang tujuannya untuk membangun, mewujudkan 3 persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Ukhuwah Watoniyah, persaudaraan sesama bangsa dan sebangsa dan setanah air. Ukhuwah Basyariyah atau Insaniyah, persaudaraan sesama umat manusia. Kenapa? Kenapa Kiai Hasyim itu memerintahkan mendirikan organisasi yang seperti itu? Karena ini kan terjadinya pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344. Ceritanya begini, tahun 24-25 di Jazirah Arabia berdiri negara namanya negara Saudi Arabia. Negara apa namanya? Madhabnya Wahabi. Apa namanya madhabnya? Semua yang tidak dijalankan oleh Rasulullah bid'ah, harus berantas. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, halal bihalal, nuzul Quran, mitung dino tahlilan, istighothah, ziarah kubur, tawassul, baca manaqib, musyrik semuanya. Madhab apa namanya? Madhab apa namanya? Yang benar hanya kami, yang lain salah. Yang benar hanya kami Wahabi, yang lain salah semua itu. Mereka melakukan pembunuhan terhadap yang menentang. Dibunuh semua. Berapa ulama yang mati. Kuburan dibongkar, diratakan dengan tanah. Itu apa? Bangunan apa namanya? Kijing ya, kijing namanya ya. Rata dengan tanah. Hilang sampai mana kuburannya Sayyidina Hasan, hilang semua. Pertama masuk Mekah. Masuk kota Mekah. Rumah tempat kelahiran Nabi Muhammad, rumahnya kakeknya Syekh Abdul Muthalib dijadikan WC. Rumahnya Sayyidina Ali dijadikan kandang keledai. Rumahnya Siti Khadijah jadi pasar. Kalau sekarang udah gak ada. Sekarang malah gak ada, pasar udah dibongkar. Jadi WC, sekarang WC semua sudah di depan Masjid Sa'i itu. Kalau tidak pernah umroh atau haji tahu. Maka Kiai Hasyim Asy'ari terpanggil ingin mengirim utusan, namanya disebut utusan itu Komite Hijaz. Apa namanya? Yang berangkat ke sana diutus Kiai Wahab dengan dibarengi oleh Kiai Zainul Arifin dari Sumatera Utara tapi tinggal di Jakarta. Pernah menjadi wakil Perdana Menteri Zainul Arifin itu. Dan matinya kesempet peluru ketika sholat Idul Adha bersama Bung Karno di lapangan Cikini. Kemudian 1,5 bulan meninggal akibat dari serempet peluru itu. Namanya Kiai siapa namanya? Zainul Arifin. Menjadi nama jalan pahlawan nasional. Nama jalan di Jakarta. Zainul Arifin itu. Orang NU itu. NU. Dan Haji Hasan Gipo. Nanti akan menjadi ketua Tanfidiyah pertama Haji Hasan. Berangkat ke Saudi. Di Jeddah ketemu dengan Raja Abdul Aziz. Menyampaikan surat dari Mbah Hasyim. Isinya surat. 1. Mengucapkan selamat atas keberhasilan Raja Abdul Aziz membangun negara Kingdom of Saudi Arabia. Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Yang kedua, mohon agar khotib dan imam Masjid Haramain, Mekah dan Madinah, digilir. Minggu ini madhabnya Hanafi, minggu ini madhabnya Syafi'i, minggu ini madhabnya, minggu yang lain madhabnya Maliki, minggu yang lain madhabnya Hambali, minggu yang lain Wahabi. Yang ketiga, memohon dengan sangat-sangat agar makom hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar yang ada di pojok masjid jangan dibongkar. Karena kuburan di Madinah di Baqi 15.000 kuburan sahabat rata dengan tanah. Tinggal kuburan Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar yang di masjid.
Permintaan pertama, imam dan khotib digilir, ditolak. Imam dan khotib harus Wahabi. Kedua, bahwa jamaah haji atau jamaah umroh selama di Madinah, Mekah, Madinah diberi kebebasan mengamalkan ibadahnya sesuai dengan madhabnya masing-masing. Ditolak. Yang diterima cuma satu, yaitu tidak dibongkarnya makom hadrati Rasul dan Sayyidina Abu Bakar Umar. Jadi saudara-saudara, syariat ini, syariat zahir, sampai sekarang masih ada makom Nabi dan makom Abu Bakar Umar berkat perjuangan komite syariatnya, hakikatnya Allahu ya'simuka 'anin nas, kata Allah dalam Al-Qur'an. Allah akan menjaga kamu Muhammad dari tangan-tangan manusia. Pulang dari Jeddah, Komite Hijaz baru mendeklarkan berdirinya Nahdlatul Ulama di Jalan Bubutan, Surabaya, dekat Tugu Pahlawan. Itu di rumahnya Kiai Wahab itu. Nahdlatul Ulama yang berlambangkan bintang 9, itu artinya di atas sendiri adalah Rasulullah, yang 4 Khulafaur Rasyidun. Ini beda dengan Syiah. Kalau Syiah tidak mengakui sahabat yang 4 itu, hanya ngakunya cuma, yang diakui cuma 1 Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, bukan tolok ukur kebenaran, bukan pembawa kebenaran. Pembawa kebenaran hanya Ali. Ali meninggal, gantinya 1 orang, Hasan. Hasan meninggal, gantinya Husain. Husain meninggal, gantinya Ali bin Abidin, diganti Muhammad Al-Baqir, diganti Ja'far Shadiq, diganti Musa Al-Kazim, diganti Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Askari, Imam Mahdi Al-Muntadhar. Dengan imamnya 12. Kalau ahli sunnah tidak. Kalau ahli sunnah wal jamaah, semua sahabat, terutama Abu Bakar, Umar, Utsman, termasuk Sayyidina Ali. Semua sahabat, Tolha, Zubair, Sa'id, semua membawa membawa tolok ukur standar al-haq kebenaran. Bukan hanya Sayyidina Ali. Menurut ahli sunnah wal jamaah, al-jamaah itu artinya jama'atus sahabah, artinya jamaah itu. Kita ikut jama'atus, bukan 1-2 orang, jama'atus sahabah, semua kita ikutin. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Dengan siapa kamu ikut sahabat Nabi, benar di situ. Mendapatkan hidayah kamu di situ. Dengan Abu Bakar boleh, dengan Umar baik, dengan Utsman benar, dengan Sayyidina Ali juga benar. Itu siapa saja, di situ ada hidayah. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Yang di bawah 4, pada 4 Hanafi, Malik, Syafi'i dan Hambali. Atau 9 bintang itu diartikan NU meneruskan, melanjutkan, menyempurnakan dakwah Islam di Indonesia atau Nusantara sesuai seperti cara dakwahnya Wali 9. Siapa? Kalau saya tanya namanya nggak akan hafal nih. Tahu nggak namanya Wali 9? Alah, nggak akan hafal. Nanti malam dihafal nanti malam. Wali 9 itu saudara-saudara berhasil mengislamkan seluruh orang di Nusantara hanya selama 50 tahun. Sebelum ada Wali 9 sudah ada Islam. Sudah banyak wali sudah. Banyak wali yang senior sebelum datang Wali Songo ini. Sebelum ada lembaga dewan majelis Wali 9. Sudah ada wali, sudah ada orang Islam. Tapi nggak berkembang. Orang Islam menjadi pesisir. Banten ada, di Betawi ada, Cirebon, Gresik, Tuban. Tahun-tahun, ratusan tahun orang Islam ada. Tapi di pesisir, di Tuban 1.000 orang, di Surabaya 1.000 orang. Ada Cina Muslim banyak juga, ribuan orang. Tapi enggak masuk ke dalam. Tidak sampai ke pedalaman. Di pedalaman tetap Hindu. Karena masih ada kerajaan Majapahit. Itu Wali Songo bergerak. Ada Dewan Wali 9. 50 tahun. Hilang itu Majapahit. Hilang itu Pajajaran. Hilang itu Sriwijaya. Luar biasa enggak itu? Padahal mereka bukan sarjana dari fakultas dakwah. Bukan sarjana komunikasi. Bukan sarjana IT, bukan. Tapi luar. Ayo sekarang, orang sekarang Indonesia yang ngaku paling Islam, yang rata-rata berjenggot, silahkan sebarkan Islam itu di Kalimantan atau pedalaman atau di Papua. 50 tahun bisa enggak Islamkan Papua? Coba.
Wali Songo Islam ke Jawa dan sekitarnya 50 tahun. Nah ceritanya begini, dongengnya. Raja Majapahit yang kelima namanya, yang terakhir. Raja Majapahit yang terakhir namanya Brawijaya kelima. Siapa namanya? Istrinya banyak. Istrinya sekitar 600 istrinya itu. Orang kuat, berarti orang kuat itu. Nah, salah satu istrinya dari Kamboja, Cina. Dari mana? Kamboja, Champa. Nama Cinanya Sumbahji. Sumbahji. Tapi nama di sana bernama Dewi Retno. Siapa namanya? Muslim. Istri Cina ini Muslim ini. Punya anak laki-laki. Namanya Jinbun. Siapa namanya? Maklum anaknya Cina, nakal nih maklum. Hati-hati anak orang Korea nakal nggak ini? Karena dia nakal, diusir dari istana si Jinbun ini. Diusir dari istana. Orang istana tidak senang dengan anak yang nakal ini. Akhirnya dia berjalan ke timur dari kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu di mana? Di mana ada sekarang? Mojokerto. Mojo Agung situ, Mojokerto. Jalan ke timur 40 km, masuk kota besar Surabaya, kemudian masuk ke persisnya daerah Ampel Denta. Jumpa dengan salah seorang wali Songo namanya Syekh Rahmatullah Sunan bin Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro itu datang dari Samarkand, datang ke Tuban, bawa anak 2 dan ponakan 1. 1 namanya Ali Murtadho, matinya di Tuban, dan 2 Rahmatullah wafatnya di Ampel Surabaya. Ponakannya namanya Abu Hurairah, wafatnya masuk ke negeri Majapahit, dia masuk ke istana, wafatnya di daerah Mojokerto situ. Ini sejarah. Itu ada bukunya tuh, Atlas Wali Songo itu ada di pameran tuh, Atlas Wali Songo kalau mau baca. Nah, akhirnya si Jinbun masuk Islam, tertarik masuk Islam. Namanya diganti Abdul Fattah. Siapa? Belajar Islam 5 tahun, sudah khatam Quran, sudah ngerti Islam. Dia permisi pada gurunya, Syekh, guru, saya anak raja. Darah saya darah penguasa, maka saya harus jadi raja. Kata Sunan Ampel, ya silahkan. Saya cuma mendoakan saja. Kalau saya kiai tua nggak usah berpolitik. Kalau kiai tua berpolitik sebelum dibohongi lawan, dibohongi kawannya sendiri dulu. Jadi, kamu aja yang muda yang berpolitik lah. Ringkas singkat cerita, tidak lama berdirilah awwalu mamlakah Islamiyah fi jazirati Jawa. Kerajaan Islam pertama di Jawa yaitu Demak Bintoro. Apa? Rajanya Raden Abdul Fattah alias Jinbun, putra Raja Brawijaya V. Begitu jadi raja, si Jinbun ini bapaknya kaget, bapaknya Raja Majapahit. SMS ke anaknya 1. Yaitu namanya Aryadilah, Raja Sriwijaya di Palembang. Nah, saudara kamu Jinbun jadi raja Islam. Bagaimana komentar kamu? SMS-nya dibalas, dijawab, direply. Yang terhormat ayahanda Raja Brawijaya, mohon maaf, 1000 maaf. Saya sendiri sudah masuk Islam. Nama saya sekarang Fatahillah, bukan Aryadilah, Fatahillah. Bapaknya kagetnya, anak masuk Islam semua, gimana sih ini? Lama-lama orang Jawa simpati pada kerajaan Demak. Karena kerajaan Demak egaliter, tidak otoriter. Mandang rakyat sama. Bahasa kaulo dihapus. Gak ada bahasa kaulo ing gusti. Yang ada ingsun. Ingsun itu sama. Semua juga mengatakan raja ngomong ingsun. Rakyat juga ngomong aku, mana aku. Tapi kalau dulu waktu Majapahit, kaulo, hamba. Rajanya Paduka yang mulia, gusti. Nah, itu dihapus oleh Demak. Yang ada bahasa adalah ingsun. Saya itu ingsun, gak usah kaulo mana hamba. Itu artinya egaliter. Akhirnya rame-rame rakyat Jawa yang Majapahit, yang Hindu itu masuk Islam. Dengan masuk Islamnya masyarakat Jawa ikut Demak, Brawijaya raja sendirian. Di rakyatku, orang-orang rakyatku ini. Tinggal pembesar-pembesarnya. Terpaksa Raja Brawijaya V masuk Islam. Tapi karena malu, gengsi, tidak mau datang ke Demak.
Dia malah mengucilkan diri di atas Gunung Lawu. Solo ya? Mana? Orang Solonya mana nggak ada. Di atas Gunung Lawu mati di situ. Di Karanganyar. Kuburannya di atas Gunung Lawu di Karanganyar. Bukan Solo, Karanganyar. Nah itulah cerita bagaimana Wali Songo membangun negeri Islam. Kata orang Jawa, mana kebesaran Majapahit? Diapakan Majapahit kok hilang? Kata orang Jawa mengakui, hilang sirno kertaneng bumi. Hilang ditelan bumi Majapahit. Bukan dibom, bukan diserang. Mana ilmunya orang Majapahit? Yang bisa terbang, bisa menghilang, dadok, kuat, sakti. Mana ilmunya? Surodiro Joyo Ningrat lebur dening pangastuti. Kehebatan orang Jawa lebur, kalah oleh doanya santri pangastuti itu. Jadi orang Jawa mengakui bahwa doanya kalah oleh doanya santri. Jampi mantra-mantranya orang Jawa itu. Tapi santri dulu, kalau santri sekarang modelnya ente ini nggak bisa. Coba cara dakwahnya Wali Songo seperti apa? Ini contoh saja. Musola dibangun atau masjid, orang Hindu, orang Jawa kakinya kotor. Kalau mau masuk masjid harus bersih. Kalau kita ditulis lepas sandal di sini, atas suci gitu ya? Batas suci, lepas sandal. Enggak. Wali Songo enggak begitu. Caranya apa? Bangun kolam di depan pintu masuk. Ada enggak musola yang masih begitu? Ada enggak? Setiap orang mau masuk ke musola pasti kakinya nyemplung air, artinya kakinya bersih. Sunan Kudus namanya Syekh Ja'far As-Shadiq Ibn Uthman Al-Hamadani. Orang Jawa walaupun sudah masuk Islam melihat sapi disembelih masih sakit. Karena sapi itu muqaddas, sapi itu disakralkan, dipuja-puja sapi itu oleh orang Hindu. Walaupun sudah masuk Islam masih enggak tega melihat sapi disembelih. Maka Sunan Kudus melarang masyarakat Kudus dan sekitarnya korban pakai sapi. Korban diganti kerbau. Karena di Qur'annya enggak ada kerbau itu. Hadis juga enggak ada. Yang ada sapi, kambing, onta. Sampai sekarang di Kudus itu, saudara kalau masuk ke restoran enggak ada daging sapi. Yang ada daging, ada orang Kudus enggak? Nah itu, tahu. Itu bagaimana cara dakwahnya. Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Lihat orang Cirebon, saya dari Cirebon nih. Orang Cirebon sakti-sakti, bisa terbang, bisa menghilang. Oleh Sunan Gunung Jati, ilmunya Kiku Sangkan yang bisa terbang itu dimacetkan. Coba, ada enggak sekarang? Dah habis waktunya, oke. Ilmunya orang Cirebon, jampinya, mantranya dimacetkan. Kecuali jika ditambah Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru cespleng lagi. Contoh, kalau saudara mau dipanggil mandor pabrik, mau dimarahin, baca, tapi harus ada bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gajah warak macan galak anak-anak lambeku. Teka wedi teka gemeter sekabe ongkang sengit maringku. Teka ulas teka sekabe ongkang rungu omongku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu baca 7 kali, gejog bumi, mandor gak jadi marah itu tersenyum. Coba. Gak kayak orang sekarang. Orang sekarang dakwah kalau gak cocok langsung bid'ah. Tinggalkan itu, bacaan itu, bid'ah itu, musyrik itu. Enggak. Sunan Gunung Jati enggak begitu, enggak pernah mengatakan jangan baca itu, bid'ah. Enggak. Sunan Gunung Jati caranya jampinya itu dimacetkan. Bisa terbang enggak bisa terbang. Mau bisa ngilang enggak bisa ngilang. Itu Kiku Sangkan, Ku itu artinya kepala daerah namanya Ku bahasa Cirebon. Wali kota lah, bupati lah. Bupati Cirebon namanya Sangkan, Kiku Sangkan. Biasanya bisa terbang, enggak bisa terbang. Biasanya enggak bisa menghilang, enggak bisa menghilang. Ya kemudian cari perintah tentaranya, polisinya, atau siapa pasukannya, pasti ada orang asing masuk yang menggagalkan ilmu saya. Cari sampai ketangkep. Ya ketangkep juga Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Dibawa ke kantor, ke pendopo. Kamu orang hebat ya. Coba tebak, anak saya lagi hamil.
laki apa perempuan yang di dalam kandungannya. Anak perempuannya keluar, perutnya besar. Padahal bukan hamil, dikasih bantal. Gitu. Tebak oleh Sunan Gunung Jati, perempuan. Goblok, ini anak saya nggak hamil nggak apa, saya kasih bantal aja. Supaya bohongi kamu, sana pergi, kamu bukan orang pinter. Sunan Gunung Jati pergi, anak perempuannya masuk kamar, mau meletakkan bantal, hamil betulan. Percaya silahkan, nggak apa-apa, ini dongeng. Dan punya anak perempuan betulan tuh. Ini ilmunya orang dulu bagaimana melumpuhkan, mengalahkan kejayaannya orang Hindu. Maka dikatakan kata orang Jawa tadi, Surodiro Joyoningrat lebur dening pangas. Inilah yang kita hendaki dengan Islam Nusantara. Islam yang sinergi dengan budaya. Islam yang menjadi satu dengan peradaban Jawa, Nusantara dan sekitarnya. Yang berhasil mengislamkan seluruh manusia di Nusantara tanpa ada kegaduhan, tanpa ada perang, tanpa ada berdarah-darah. Itu cara dakwahnya Wali Songo dan itulah yang akan diteruskan oleh Nahdlatul melalui ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Mari kita dakwah Islam dengan semangat ingin membangun persaudaraan sesama umat Islam, ingin membangun persaudaraan sesama bangsa dan tanah air, ingin membangun persaudaraan sesama umat manusia. Mari dakwah tapi tidak lepas dari ruhul ukhuwah, spirit persaudaraan, bukan permusuhan. Mereka bukan musuh kita. Orang Kristen, orang Yahudi, orang Buddha, bukan musuh kita. Semua saudara kita sebangsa di tanah air atau kalau di sini sesama umat manusia. Cuma sama turun Nabi Adam. Gak boleh kita membenci orang manusia. Ciptaan Allah sama-sama ciptaan Allah. Mari kita ajak masuk Islam bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal mujadalah. Dengan santun, dengan ramah, dengan ajakan yang simpatik, tutur kata yang baik, diskusi yang bermutu, yang berkualitas. Sekian, syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsir kepada Pak Kiai Said Aqil Siraj yang sudah menyampaikan begitu panjang lebar nasihat kepada kita semua. Bagaimana membumikan Islam melalui dakwah bil hikmah yang rahmatan lil alamin dengan berbagai contoh dari para ulama kita, para wali songo, bagaimana mengambil hikmah dari dan contoh yang mereka berikan kepada kita semuanya. Kepada hadirin jamaah sekalian, harap bersabar dulu bahwa kita tidak menstop tapi memberikan kesempatan kepada Pak Kiai untuk istirahat dulu begitu ya. Betul, jadi insya Allah nanti ada sesi kedua. Saya yakin Bapak Ibu sekalian tidak hanya ingin mendengarkan tetapi juga banyak hal-hal yang ingin ditanyakan. Sehingga pada sesi kedua akan ada acara dialog. Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaannya dari mulai sekarang dan nanti disampaikan kepada Pak Kiai untuk dijawabkan, untuk diberikan jawabannya. Nah, sambil